wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arhama innallaha kana 'alaikum raqiba. Ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah, khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, syarrul umuri muhdatsatuha, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Bapak sekalian, jamaah salat maghrib Masjidul Ihsan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita berikan oleh Allah Azza wa Jalla kesehatan juga nikmat berupa waktu luang yang Allah Subhanahu wa taala berikan untuk kita bisa bersama-sama kembali melanjutkan pembahasan dari fikih muamalah yang biasa kita kaji pada setiap malam Rabu ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Dan Allah Azza wa Jalla berikan kepada kita taufik untuk mengamalkan ilmu yang telah Allah berikan kepada kita. Jemaah sekalian, kita masih dalam pembahasan imani. Dan kemarin sudah kita membahas dari tasawur, kemudian takyiful fikih, gambaran secara umum gimana transaksi yang terjadi di imani, kemudian pendekatan fikihnya. Kita masuk pada langkah yang ketiga, yaitu mana yang menjadi pendapat yang rajih dari pendekatan yang sudah disimpulkan oleh Al-Ustaz Hafizahullah Ta'ala. Ada 3 pendekatan. Ada imani adalah utang, kemudian imani adalah jual beli jasa terutang, atau yang ketiga imani adalah mata uang. Mana yang lebih mendekati? Nah, kita simak insyaallah dari yang tertulis oleh Al-Ustaz Amin Rubais waffaqahullah wa saddadah dalam kitab beliau Halal Haram Bisnis Online halaman 151. Fadhil jamaah yang membaca, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Pendekatan yang lebih radikal. Banyak keterangan ulama kontemporer yang memahami bahwa uang elektronik adalah uang karena bisa dijadikan alat tukar yang sah dan diterima masyarakat. Ini sebagaimana karakter mata uang yang dijelaskan oleh Imam Malik. Beliau mengatakan, jika masyarakat menggunakan kulit sebagai mata uang yang stable, maksudnya mata uang yang resmi berlaku di masyarakat, maka saya melarang untuk digunakan membeli emas dan perak secara tidak tunai. Imam Malik menegaskan bahwa kulit bisa bersatu sebagai mata uang ketika dia berlaku sebagai alat tukar yang diterima masyarakat. Dr. Yusuf As-Subaili, ulama kontemporer, menyatakan jika emas dibarter dengan emas, perak bertukar dengan perak, maka nilainya harus sama dan tunai. Jika benda yang dibarterkan berbeda, maka takarannya boleh sesuka hati kalian selama dilakukan secara tunai. Dalam fatwa Sabangkah Islamiyah menyatakan, karena itu membeli e-money dengan mata uang yang jenisnya berbeda atau sama terhitung sebagai akad saf, dan dalam akad saf harus dilakukan secara tunai dan sama nilai ketika jenisnya sama, dan harus tunai meskipun boleh beda nilai. Jika jenis mata uangnya berbeda dan serah terima tunai bisa dilakukan secara fikih atau hukmi. Yang dimaksud tunai hakiki adalah sama-sama ada wujud barangnya di saat akad. Misal, 1 lembar uang 100.000 tukar dengan 10 lembar uang 10.000.
Yang dimaksud tunai hukmi adalah sah terima dengan acuan nominal meskipun tidak ada fisiknya. Misal top up 500.000 uang fisik dan diterima saldo e-money 500.000. Yang kedua, jika ada diskon bagi yang menggunakan e-money, tidak termasuk mendapatkan manfaat dari transaksi utang piutang. Karena e-money bukan utang, tapi uang elektronik sekali alat pembayaran. Sehingga diskon ini bukan termasuk riba. Penjual jasa punya hak untuk menetapkan harga untuk jasanya sesuai yang ditawarkan. Misalnya, harga dibayar cash 100.000, tapi jika transfernya isi jadi 10.000. Ini hak penjual, sehingga boleh saja penjual menetapkan harga yang berbeda antara yang membayar dengan uang tunai dengan yang membayar via e-money. Yang nomor 3, bagaimana dengan biaya administrasi? Apakah biaya pengisian top up saldo pada cadangan bank termasuk kelebihan dan pengasap atau tukar uang sehingga terhitung sebagai riba fad? Untuk biaya kartu, insya Allah tidak ada masalah karena dia transaksi tersendiri, yaitu jual beli kartu. Untuk biaya top up saldo, apakah terhitung tambahan dan terlarang? Dalam fatwa Islam dinyatakan berdasarkan keterangan di atas, saya menyebutkan tentang bukan sementara untuk pembayaran. Sementara untuk pembayaran biaya yang ditentukan, ini seperti biaya transfer mata uang biasa ke mata uang elektronik, sehingga hukumnya tidak masalah. Karena ini adalah upah atas layanan yang berubah. Nah, Sekian yang pertama. pendekatan yang lebih rajih bahwa para ulama kontemporer memahami bahwa uang elektronik adalah uang karena bisa dijadikan alat tukar yang sah dan diterima masyarakat. Ini sebagaimana karakter mata uang yang dijelaskan oleh Imam Malik. Kata beliau rahimahullah ta'ala, jika masyarakat memperlakukan kulit sebagai mata uang yang bisa distempel, maksudnya mata uang yang resmi berlaku di masyarakat, maka saya melarang untuk digunakan membeli emas dan perak secara tidak tunai. Dan ini yang dikatakan oleh Imam Malik juga ternyata dipakai di zaman sekarang, yaitu uang kertas. Uang kertas, ketika kertas itu dia diberikan karakteristik atau cap dan bisa beredar di kalangan masyarakat untuk menjadi alat tukar, maka menjadi salah satu mata uang atau alat yang bisa dijadikan sebagai pembayaran. Dan meningkat yang lebih tinggi lagi yaitu uang elektronik yang tidak ada fisiknya tapi dia jumlahnya ada nominalnya. Dan ketika masyarakat menganggap uang elektronik itu sebagai uang, maka bisa dihukumi sebagai alat pembayaran. Dan di sini perlu diperhatikan peraturan-peraturan yang harus diketahui dalam akad jual beli mata uang. Dr. Yusuf Subaili hafizallahu taala, beliau juga mengambil pendapat dengan mengatakan kartu yang memiliki hukum sebagaimana nilai uang yang tersimpan di dalamnya, karena itu tidak boleh ditukar dengan mata uang yang sejenisnya kecuali dilakukan secara tunai dan nilainya sama, dan boleh ditukar dengan mata uang yang lain selama tunai, baik transaksi tukar menukar itu dilakukan dengan provider, user atau antara user dengan pihak ketiga. Ini dalam kitabnya beliau Al-Khadamat Al-Istismariyah ya, fil Masarif. Dan ini adalah tesisnya beliau hafizallahu taala. Dalam fatwa Islam juga mata uang elektronik adalah mata uang yang berlaku di masyarakat. Uang ini meskipun tidak sama dari sisi bentuk dengan uang kartal, namun dia sama dari sisi nominal yang dijaminkan. Dan uang elektrik hukumnya seperti yang tersimpan di dalamnya. Jika nominalnya dalam bentuk dolar, maka mengikuti hukum uang dolar. Jika satuan nominalnya rial, maka hukumnya seperti rial. Ini jumhur ya, ulama kontemporer memandang bahwa uang elektronik adalah mata uang yang bentuknya tidak seperti uang kertas atau uang logam, tapi sifatnya sebagai mata uang. Sifatnya sebagai mata uang, dan yang dilakukan adalah akad sorf, yaitu jual beli mata uang atau alat pembayaran.
Ini pendapat Al-Ustaz Hafizallahu Ta'ala, itu juga jumhurnya mayoritas dari para ulama kontemporer. Aturan yang berlaku untuk imani, jika kita sepakati bahwa imani adalah uang dan dia berstatus sama sebagaimana satuan uang yang tertera dalam nominal, maka ada beberapa aturan yang berlaku di sana. Perhatikan. Kalau seandainya imani adalah uang, berarti yang pertama, top up rupiah dengan saldo imani hakikatnya adalah akad tukar menukar uang rupiah kartal dengan rupiah digital. Jadi yang tadinya kertas kemudian dibeli dengan apa? Dengan nominal atau digital. Maka yang berlaku adalah akad shoraf. Yang berlaku adalah akad shoraf. Karena sama-sama rupiah tapi diubah dari kartal dengan digital. Dalam akad ini disyaratkan harus tunai dan nilainya sama. Mana yang kita sudah jelaskan ya. Kalau mata uangnya sama, maka disyaratkan harus tunai dan nilainya sama. Jika akad shoraf berlaku kaidah jenisnya sama, maka wajib sama nominal dan tunai. Jika jenisnya beda, maka boleh beda nominal selama dilakukan secara tunai. Ini aturan disabdakan oleh Nabi SAW dalam hadis yang kita sering baca ya. Az-zahabu bil-zahab wal fiddatu bil fiddah masalan bimithlin sawa'an bisawa. Itu juga masuk sini at-tamru bit-tamri wal milhu bil milhi wal burru bil burri wasyai bisyairi. Yang semuanya jika nilainya sama harus sama dan tunai. Jika benda yang dibarterkan berbeda, maka takarannya boleh sesuka hati selama dilakukan secara tunai. Karena itu pembeli imani, kata Fatwa Syabakah Islamiyah, jika jenisnya beda atau sama terhitung sebagai akad shoraf. Harus dilakukan secara tunai dan sama nilai ketika jenisnya sama. Dan harus tunai meskipun boleh beda nilai jika jenis mata uangnya berbeda. Dan serah terima tunai bisa dilakukan secara hakiki atau hukmi. Yang dimaksud tunai hakiki adalah sama-sama ada wujud barangnya di saat akad. Misalnya 1 lembar uang 100.000 ditukar dengan 10 lembar uang 10.000. Adapun tunai hukmi adalah serah terima dengan acuan nominal meskipun tidak ada fisiknya. Misalnya top up 500.000 secara kartalnya atau fisik diterima, saldo imani 500.000 dengan digital. Baik, bagaimana dengan kasus kalau ada diskon dalam imani? Jika ada diskon, tidak termasuk mendapatkan manfaat dari transaksi utang piutang karena imani bukan hutang, tapi uang elektronik sebagai alat pembayaran, sehingga diskon ini bukan termasuk riba. Penjual jasa punya hak untuk menetapkan harga sesuai yang dia tawarkan. Misalnya harga dibayar cash 100.000, jika ditransfer via EDC menjadi 95.000. Ini adalah hak penjual. Sehingga boleh saja penjual menetapkan harga yang berbeda antara yang membayar dengan uang tunai dengan membayar via e-money. Bagaimana dengan biaya administrasi? Kata beliau, biaya pengisian pada channel-channel non-bank termasuk kelebihan dalam akad shoraf terhitung sebagai riba fadl. Maka kata beliau, untuk biaya kartu insya Allah tidak ada masalah karena dia transaksi sendiri, yaitu jual beli kartu. Untuk biaya top up apakah terhitung tambahan? Maka beliau menukil fatwa dalam fatwa Islam ya di internet. Sementara untuk pembayaran biaya yang ditentukan ini seperti biaya transfer mata uang biasa ke mata uang elektronik, sehingga hukumnya tidak masalah karena itu adalah upah atas layanan yang mubah. Ini yang menjadi kesimpulan Al-Ustaz Hafizallahu Ta'ala dan dikuatkan oleh beberapa fatwa kontemporer ya, bahwa imani adalah jual beli mata uang, yaitu dari mata uang kartal kemana? Ke digital. Maka boleh terjadi adanya namanya akad shoraf. Adapun perbedaannya, maka beliau menganggap bahwa uang kartal dengan uang digital itu adalah perbedaan dari kartal ke digital. Bagaimana disebutkan di sini kalau ada diskon. Adapun jamaah sekalian, namanya fikih ya. Fikih ini apa? Bisa berbeda pandangan.
Ana lebih menguatkan pendapat bahwa imani itu bukan akad sharaf, tapi akad jual beli jasa terutang. Bukan apa? Akad sharaf, tapi jual beli jasa terutang, yaitu ijarah mausuf fi dhimmah. Kenapa? Alasan yang pertama, ketika antum masukkan akad imani atau masukkan top up imani yang ditol ya, antum bisa ambil lagi nggak? Bisa ambil lagi aja, Pak? Hah? Nggak bisa? Hah? Bisa nggak imani diambil lagi? Nggak. Terus yang kedua, imani antum bisa pakai di tempat lain? Contohnya apa? Imani bisa di nomor sekarang? Hah? Bisa. Selainnya? Buat monorail doang kan? Terbatas nggak? Antum bayar ke mall-mall bisa nggak imani? Berarti fungsinya alat pembayaran hanya terbatas. Berarti seperti kita membeli pulsa. Benar nggak? Pulsa yang kita gunakan transaksi buat telepon, SMS, sama. Dan itu berarti jasa yang kita dapatkan. Paham tuh? Hanya pendekatan tentang imani, ana lebih memilih pendekatan al-ijarah mausuf fi dhim. Kita membeli jasa. Nah ini juga nanti berkembang kemana imani, pembahasan tentang GoPay, ShopeePay dan yang semisal. Nah ini juga yang pernah ana tanyakan kepada Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili hafizallahu taala, dan beliau lebih mendekatkan kepada hal ini. Kita top up di mana? Di imani-imani atau pay-pay yang sekarang berkembang, itu semua kita membeli jasa. Seperti kita membeli pulsa. Tapi sekali lagi jamaah apa? Fikih itu perkaranya lebih luas dan lapang. Kalau antum lebih menguatkan pendapat apa yang terjadi antara pembelian imani dengan uang kartal atau uang fisik itu adalah sharaf, maka hukumnya berlaku akad sharaf. Paham itu jemaah? Allah taala. Nah, sekarang masuk ke hukum PayPal. Fadhal. Sebentar, ana ada koreksi juga. Karena masalah fikih ini kita harus saling belabang dada ya. Nah, Ustaz hafizallahu taala ketika menyebutkan ada diskon, ini yang muskilah. Karena apa? Kalau misalnya dia rupiah dengan rupiah, harusnya tidak boleh ada pertambahan atau pengurangan. Tapi mungkin kita mengambil uzur ke beliau membedakan antara rupiah kartal dengan rupiah digital. Walaupun sama-sama rupiah. Adapun kalau misalnya disebutkan di fatwa Islam, ketika pembayaran di situ ada uang jasa ya, jasa pembayaran, maka kalau ini dianggap uang tidak boleh. Kalau dianggap uang sama-sama tidak boleh. Sebagaimana pengurangan kelebihan juga pembayaran tidak boleh, karena ini sama-sama rupiah. Tapi kita memberikan uzur, mungkin Ustaz hafizallahu taala menganggap rupiah kartal dengan rupiah digital itu uang yang berbeda. Makanya di sini boleh adanya berbeda. Wallahu taala. Nanti ana coba diskusi lagi dengan Ustaz hafizallahu taala. Semoga dijawab oleh beliau. Nah, hukum PayPal, fadhal. Gantian yang baca antum, Pak. Hukum PayPal. Kita akan membaca terlebih dahulu penjelasan tentang PayPal yang kami ambil di salah satu web yang mengupas tentang PayPal. PayPal adalah salah satu dari sekian banyak alat pembayaran payment processor virtual. Pelaksananya adalah PayPal Inc., sebuah perusahaan dalam jaringan yang menyediakan jasa transfer uang melalui surat elektronik.
menggantikan metode lama yang masih menggunakan kertas seperti cek dan wesel pos. Hingga saat ini, PayPal menjadi salah satu alat pembayaran virtual yang paling banyak digunakan oleh internet marketer. Karena memang alat pembayaran ini adalah yang paling aman. PayPal bisa diibaratkan sebagai rekening virtual yang diakses via online. Jika rekening bank lokal umumnya digunakan untuk transaksi di dalam satu negara. Untuk PayPal bisa digunakan untuk transaksi ke seluruh pengguna internet seluruh dunia. Tentunya bagi mereka yang sudah punya akun PayPal, perlu Anda perhatikan bahwa akun yang sudah aktif perlu diverifikasi oleh pihak PayPal agar akun tersebut bisa digunakan untuk melakukan pembelian dan menerima pembayaran. Agar akun PayPal tersebut mendapat status verified, Anda harus memasukkan data kartu kredit. Jika tidak ada, bisa menggunakan VCC (Virtual Credit Card) ke dalam akun PayPal Anda tersebut. Untuk menggunakan VCC bisa dibeli melalui jasa penyedia VCC. VCC hanya digunakan untuk aktivasi akun PayPal selama tenggang sebelum expire kurang lebih 1, 2, hingga 5 tahun. Info tambahan yang saya dapatkan bahwa penggunaan VCC sebenarnya tidak dibenarkan oleh pihak PayPal. Info kedua, bahwa verifikasi PayPal juga bisa menggunakan sebagian kartu debit berlogo Visa atau Mastercard yang statusnya verified by Visa seperti kartu debit Genius yang dikeluarkan BTPN. Nah, hukum PayPal. Siapa di sini yang pakai pakai PayPal? Jamaah. Ada yang pernah? Hah? Antum pakai? Ada nggak? Ada yang pakai? Hah? Ini buat yang suka ekspor impor jamaah. Karena apa? Dia lebih luas penggunaannya. Tidak hanya rekening di sebuah negara, tapi meluas kepada orang-orang yang berada di negara lain. Anda pernah menggunakan sekali ya, salah ketika bayar uang pendaftaran untuk mendaftar di S2 salah satu universitas, seingat Anda. Ini adalah salah satu pelaksana jaringan yang menyediakan jasa transfer uang melalui surat elektronik, menggantikan metode lama yang menggunakan kertas seperti cek dan wesel pos. Hingga saat ini PayPal menjadi alat pembayaran virtual yang paling banyak digunakan oleh internet marketer, karena memang alat pembayaran ini adalah yang paling aman. Anda jadi ingat salah satu yang menggunakan PayPal ini aplikasi Alibaba. Pernah lihat nggak di market Alibaba? Itu dia pakai PayPal karena pusatnya bukan di Indonesia. Alibaba itu di Cina. PayPal bisa diibaratkan sebagai rekening virtual yang diakses via online ya. Di rekeningnya virtual. Jika rekening bank umumnya digunakan untuk transaksi dalam satu negara, adapun PayPal digunakan untuk transaksi ke seluruh pengguna internet seluruh dunia, tentu yang memiliki akun PayPal. Nah, ini gambarannya. Fadal takif fikihnya. Takif fikih PayPal. Berdasarkan keterangan di atas, ada tiga catatan mengenai PayPal. 1. PayPal adalah rekening virtual dalam bentuk dolar. 2. Bagi yang menggunakan uang rupiah harus dikonversi ke dolar. 3. Untuk verifikasi harus menggunakan kartu kredit atau kartu debit tertentu. Berdasarkan keterangan di atas, saya menyimpulkan tentang PayPal. Untuk yang pertama, rekening virtual dalam bentuk dolar. Ketika orang memiliki PayPal dalam bentuk dolar, hakikatnya dia menitipkan uang dolar kepada perusahaan PayPal. Transaksi ini dibolehkan, tidak ada yang bermasalah. Seperti umumnya akad wadiah atau titipan. Kedua, bagi pengguna rupiah harus dikonversi ke dolar. Terjadilah transaksi sar, tukar menukar uang rupiah dengan dolar. Transaksi ini dibolehkan selama dilakukan secara tunai. Dalam hadis dari Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda yang artinya, jika emas dibarter dengan emas, perak ditukar dengan perak, gandum bur
atau gandum halus ditukar dengan gandum bur, gandum syair kasar ditukar dengan gandum syair, korma ditukar dengan korma, garam dibarter dengan garam, maka takarannya harus sama dan tunai. Jika benda yang dibarterkan berbeda, maka takarannya boleh sesuka hati kalian asalkan tunai. Hadis rawahu Muslim nomor 4147. Hadis di atas menjelaskan tentang dua aturan cara penukaran mata uang. 1. Jika tukar menukar itu dilakukan untuk barang yang sejenis, wajib sama kuantitas dan tunai. Misalnya emas dengan emas, rupiah dengan rupiah, atau dolar dengan dolar. 2. Jika dibarter dilakukan antar barang yang berbeda namun masih satu kelompok, syaratnya wajib tunai. Misalnya emas dengan perak, rupiah dengan dolar, rupiah dengan ringgit, dan seterusnya. Karena itu ketika ada orang yang jual beli saldo PayPal dengan alat pembayar rupiah, maka saldo PayPal harus diserahkan begitu rupiah dikirim. Karena jika ada yang tertunda, riba nasi'ah. Hingga di sini transaksi jual beli saldo PayPal selama tunai hukumnya dibolehkan. Adanya keuntungan atau selisih harga tidak menjadi masalah, mengingat beda mata uang, termasuk fluktuasi kurs dolar terhadap rupiah. Karena yang dipersyaratkan hanya satu, yaitu tunai. Nah, Ustaz Hafizallahu Ta'ala menyebutkan Daki fikih PayPal ada 3 catatan. Yang pertama, pada asalnya rekening virtual bentuknya dolar di PayPal ini. Bagi yang menggunakan uang rupiah harus dikonversi ke dolar, berarti akadnya berubah menjadi shorf. Untuk verifikasi harus menggunakan kartu kredit atau kartu debit tertentu. 2 hal yang disebutkan oleh Ustaz Hafizallahu Ta'ala ini insyaallah tidak ada yang menyelisih syariat. Kata beliau, yang pertama rekening virtual dalam bentuk dolar. Ketika memiliki PayPal dalam bentuk dolar, hakikatnya dia menitipkan uang dolar kepada perusahaan, hanya cuma nitip. Berarti akadnya wadi. Kalau kedua, bagaimana kalau yang digunakan adalah rupiah? Berarti kan harus dikonversi ke dolar, maka terjadilah transaksi shorf. Dan ketika PayPal ditukar dengan rupiah ya, ini harus disyaratkan apa tuh? Tunai. Walaupun berbeda nominalnya, karena mata uang yang berbeda tidak harus sama. Yang penting tuh tunai. Sini insyaallah masih menjadi sesuatu yang dibolehkan dari PayPal. Nah, yang ketiga, Abu Salman baca. Kasih mic-nya Abu Salman. Ketiga, penggunaan kartu kredit untuk verifikasi. Nah, ini perhatikan, ini yang dijadikan sebagai salah satu permasalahan dalam PayPal. Nah, penggunaan kartu kredit untuk verifikasi. Bagian ini yang bermasalah. Akun PayPal tidak bisa difungsikan jika tidak diverifikasi. Meskipun keberadaan kartu kredit tidak berpengaruh pada kondisi saldo PayPal. Andai PayPal memberikan pilihan kartu kredit virtual seperti Pioneer atau Neteller, maka menggunakannya lebih ringan, sehingga pemilik akun PayPal tidak berurusan dengan kartu kredit bank yang mengandung klausul riba. Bagaimana jika menggunakan kartu kredit asli? Dalam kasus ini ada 2 catatan. nah, Yang pertama, hukum membuka kartu kredit tanpa utang dengan bunga 0%. Kedua, menjamin bahwa pengguna tidak akan terkena denda atau penalti selama menggunakan kartu kredit. Yang perlu kita perhatikan, ketika seseorang membuka kartu kredit dengan bunga 0% dan tidak dia gunakan untuk berutang, namun bisa dipastikan dia menyetujui salah satu klausul bahwa jika nasabah melakukan penunggakan utang akan dikenakan denda sekian persen dari nilai utang yang tertunda. Klausul ini merupakan klausul riba. Jika nasabah sepakat, berarti dia menyepakati perjanjian riba. Meskipun nasabah menjamin, dirinya tidak akan sampai mengalami penalti. Dalam fatwa Islam ditegaskan, menggunakan akun PayPal dibolehkan selama kartu kreditnya syar'i. Artinya tidak ada unsur dan kesepakatan riba.
Ada pertanyaan yang diajukan kepada Lembaga Fatwa Islam mengenai PayPal. Jawaban dari dalam Fatwa Islam, tidak masalah menggunakan akun situs ini, yaitu PayPal, dan membayar fee senilai layanan yang diberikan, yaitu transfer pembayaran transaksi online dari pembeli ke penjual. Hanya saja transaksi yang dilakukan wajib menggunakan kartu kredit Visa yang syar'i. Tetapi kita punya pilihan yang lebih ringan, yaitu PayPal bisa diverifikasi dengan kartu kredit, dengan kartu debit, sehingga tidak perlu menghadirkan membuka kartu kredit untuk verifikasi. Sehingga bagi Anda yang menggunakan kartu kredit untuk PayPal, sebaiknya dialihkan ke kartu debit. Nah, untuk yang ketiga, kenapa yang menjadi masalah? Karena dahulu verifikasinya harus menggunakan kartu kredit, dan kita sudah mengetahui penggunaan kartu kredit, apalagi di situ ada klausulnya, diantaranya apa? Ada ribanya tambahan ketika membayar hutang atau ada dendanya. Maka di sini klausul tersebut klausul riba ya. Walaupun si nasabah tidak terlambat misalnya membayar kartu kreditnya. Nah, jamaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala, di sini letak masalahnya. Namun alhamdulillah ternyata sekarang PayPal bisa menggunakan kartu debit. Jadi enggak harus kartu kredit. Maka ketika ingin menggunakan PayPal, gunakanlah verifikasinya kartu debit, dan insyaallah akan lebih sesuai dengan syariat. Wallahu taala alam bisa. Nah, saya ada waktu nggak jamaah? Padahal sekarang masuk imani yang lain. Bentuk imani yang lainnya. Kita masih memiliki beberapa bentuk imani yang secara jangkauan penggunaannya lebih terbatas, seperti GoPay, GrabPay, T-Cash, dan Excel Tunai. GoPay hanya bisa dimanfaatkan untuk pembayaran layanan Gojek, GrabPay untuk pembayaran layanan Grab, T-Cash untuk produk yang menjalin perjanjian dengan T-Cash, dan seterusnya. Intinya, saldo beberapa bentuk imani di atas tidak seluas jangkauan imani yang diterbitkan oleh Bank BUMN. Apa pengaruh ketika imani jangkauannya terbatas? Untuk bisa disebut uang, dia harus diterima oleh masyarakat. Tidak bisa disebut uang jika hanya bisa digunakan untuk satu toko saja atau jaringannya saja. Misalnya, kupon yang berlaku untuk pembayaran di Indomaret atau di Alfamart saja. Kupon ini tidak bisa disebut sebagai uang, meskipun dia memiliki nilai dan bisa ditukarkan dengan barang. Termasuk voucher belanja untuk swalayan tertentu, kita tidak menyebutnya lagi sebagai uang, karena hanya berlaku di swalayan itu. Pendekatan ini perlu yang kita berikan untuk GoPay, yang hanya bisa digunakan untuk pembayaran jasa Gojek, atau T-Cash yang hanya berlaku untuk merchant yang bekerja sama dengan Telkomsel. Kita akan coba mendekatinya dengan takyid fikih, yaitu pendekatan fikih. Di sini saya mengambil contoh GoPay. Saya harap Anda tidak melupakan 3 tahapan metode seperti yang pernah kita bahas di Muqaddimah. Berdasarkan keterangan VFI, GoPay bisa kita simpulkan yang pertama, GoPay adalah dompet virtual, di mana penggunaan harus melakukan top up deposit dengan nilai berapapun sesuai yang diinginkan. Kedua, GoPay bisa digunakan sebagai alat pembayaran semua transaksi dalam aplikasi Gojek, seperti GoRide, GoCar, GoBusway, GoFood, dan lain-lain. Saldo GoPay bisa ditarik kembali oleh customer via transfer bank, bisa juga ditransfer ke GoPay orang lain. Keempat, GoPay yang belum digunakan oleh customer, apakah dimanfaatkan oleh Gojek? Tidak ada keterangan tentang itu. Hanya saja kita bisa memahami bahwa Gojek dibenarkan untuk memanfaatkan saldo itu dengan tetap menyediakan nominal yang sama ketika customer menggunakan fasilitas Gojek atau menarik kembali. Karena itu di FAQ tentang tarik tunai dinyatakan
bahwa jika saldo GoPay Anda belum masuk ke rekening bank dalam waktu 3 hari kerja, silakan laporkan ke kami dengan menekan tombol email di bawah ini. Artinya, pihak Gojek mengambil toleransi 3 hari. Andai ada kondisi memaksa saldo GoPay tidak mencukupi karena sedang dimanfaatkan Gojek. Ya mas sekalian, baru kita masuk tingkatan dari e-money yang lebih berkembang ya, yaitu e-money yang lebih terbatas seperti GoPay, GrabPay, T-Cash, Excel Tunai, dan saat beliau Ustadz mungkin belum ramai ya, ShopeePay ketika menulis ini, tapi masuk juga dalam pembahasan ini. Bagaimana dengan e-money yang penggunaannya lebih terbatas? Karena kita ketahui Bapak sekalian, nama Allah Subhanahu wa taala, setiap pay-pay yang tadi disebutkan belum bisa saling digunakan pada aplikasi lintas aplikasi. Apakah GoPay bisa dipakai di Shopee? Bisa nggak Jama? Tapi yang udah bisa katanya tukar pulsa saja atau tukar nominal. Tapi untuk membelinya tidak bisa. Terus misalnya Grab atau OVO-nya itu digunakan untuk membeli jasa di mana? Di Shopee misalnya. Ada nggak? Bisa. Di Shopee bisa digunakan di Shopee. Insyaallah berarti sudah mulai ada peningkatan. Maka bagaimana kalau e-money jangkauannya terbatas? Untuk bisa disebut uang, dia harus diterima oleh masyarakat. Tidak bisa disebut uang jika hanya digunakan untuk satu toko saja atau jaringan saja. Misalnya kupon yang berlaku di mana? Di Indomaret atau Alfamart. Ini kuponnya tentu tidak bisa digunakan di tempat lain, misalnya beli di Matahari atau di mal-mal yang lainnya, atau di warung misalnya tidak berlaku. Itu juga voucher belanja dalam swalayan tertentu ya, maka hanya bisa digunakan pada swalayan itu, tidak pada swalayan yang lain. Pendekatan ini pula yang kita berikan untuk GoPay, karena hanya bisa dibayarkan pada jasa Gojek, tidak bisa dibayar pada jasa misalnya Grab ya. Kata beliau hafizallahu taala, kita akan coba mendekatinya dengan takyif fikih, pendekatan fikih. Di sini saya mengambil contoh GoPay. Saya harap Anda tidak melupakan 3 tahapan dalam menghukumi sebuah transaksi. Berdasarkan keterangan FEQ, ini apa? Terjemahannya apa atau singkatannya apa, ikhwan? Bapak sekalian, frequently asked question. Jadi yang biasa ditanyakan dalam sebuah aplikasi. Tanya kemudian dijawab oleh aplikasi, itu FAQ GoPay. Ini disimpulkan oleh Al-Ustadz hafizallahu taala ada 4 poin. Tapi kita dengan azan terlebih dahulu jamaah. Azan terlebih dahulu. Benar. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ahum bi ihsan ila yaumil wa ba'd. Namaskan nama Allah Subhanahu wa taala. FEQ ini atau FAQ itu bisa dilihat di setiap aplikasi ya. Tapi beliau menyimpulkan yang pertama, GoPay adalah dompet virtual di mana pengguna harus melakukan top up deposit dengan nilai berapapun sesuai yang diinginkan. Ini yang pertama, dia adalah dompet ya, tapi virtual.
Yang kedua, GoPay bisa digunakan sebagai alat pembayaran semua transaksi dalam aplikasi Gojek. Hanya dalam aplikasi Gojek. Anda tadi ngecek sambil nunggu azan ya. Shopee ternyata masih belum bisa. Anda cek belum ada pilihan untuk bayar dengan GoPay. Lo alam tadi Mang Harun dari mana itu? Shopee yang mana? Hah? Oh, bisa kan? Berarti sesuai dengan aplikasi. Pay-nya hanya sesuai dengan aplikasi. GoPay hanya bisa digunakan pada aplikasi GoPay atau yang bekerjasama dengan GoPay itu sendiri. Tapi lintas aplikasi belum ada. Yang ketiga, saldo GoPay bisa ditarik kembali oleh customer via transfer bank. Bisa juga ditransfer ke GoPay orang lain. Ditarik kembali oleh customer kalau seandainya dia udah tingkatan premium yang nggak salah. Atau sudah memiliki khusus ya, merchant khusus yang bisa ditarik kembali. Dan yang keempat, saldo GoPay yang belum digunakan oleh customer apakah dimanfaatkan oleh Gojek. Nah, kalau yang keempat ini ana masih belum bisa sepakat dengan Al-Ustaz Hafizallah Ta'ala, karena beliau menyimpulkan sesuatu yang bukan berasal dari ketentuan Gojek. Dari mana beliau bisa menyimpulkan bahwasanya Gojek memakai atau memanfaatkan nominal yang telah dimasukkan dalam top up-nya? Itu ana masih menyaksikan ya. Kalau seandainya GoPay menggunakan hasil top up dari customer untuk keperluan yang lain. Tapi sekali lagi ya Mas, kalimat Allah Subhanahu wa taala, mungkin kesimpulan beliau yang dapatkan dari pernyataan jika saldo GoPay belum masuk ke rekening bank dalam waktu 3 hari kerja, silakan laporan ke kami dengan menekan tombol email di bawah ini. Artinya bisa jadi Gojek mengambil toleransi 3 hari. Andai ada kondisi maksa saldo GoPay tidak mencukupi karena sedang dimanfaatkan Gojek. Tapi kan dalam FIQ-nya tidak disebutkan ya, kalau uangnya dimanfaatkan oleh Gojek. Bisa jadi ada kesalahan dari bank. Kadang ada mungkin jaringan atau sesuatu yang menghalangi, bisa jadi kan. Makanya Gojek bisa meminta toleransi 3 hari. Belum tentu kalau digunakan oleh Gojek. Allahu ta'ala alam. Nah, masih ada waktu nggak jamaah untuk takfiknya ini? Baik, lanjut. Nanti ada yang mau baca? Pak, antum mau baca? Belum baca? Betul. Anda belum dengar suara antum, kayaknya belum afdol. Betul Pak? Mau baca tuh nanya. Betul. Ini Ustaz, sekarang ini kan banyak transaksi yang disampaikan melalui buku ini kan Pak Ustaz. Nah. Money, PayPal dan segala macam. Ayo. Sedangkan kalau kita punya uang rupiah, jadi punya debit, punya rekening PayPal, itu harus diverifikasi ke dolar. Nah, setiap transaksi ini kan semuanya harus melalui ke dolar karena go internasional. Setiap kita ke negara lain pasti pakai PayPal. PayPal itu seakan-akan seperti money changer. Harus ditukar dengan dolar. Berarti keuntungan di dolar. Bagaimana dengan transaksi seperti ini itu? Apakah diperbolehkan? Masalahnya kan menguntungkan salah satu pihak, Ustaz. Contohnya itu kan kita ke dolar, beli dolar, otomatis dolar yang untung. Itu lagi dengan real ke dolar yang untung. Apakah itu menguntungkan salah satu pihak kan Ustaz? Sedangkan transaksinya kan melalui dolar ini disampaikan ke nilai tukar negara lain Ustaz. Soalnya ini kan internasional. Bagaimana dengan pendapat seperti ini? Nah, ini mencoba dulu.
Jawabannya, siapa yang nyuruh pakai dolar? Siapa yang nyuruh pakai PayPal? Soalnya kan go internasional Ustaz, namanya PayPal kan. Makanya dengarkan ikhwan, kalau kita kembali memiliki uang seperti zaman dahulu, kita yang merajainya. Kenapa? Contohnya 1 dinar berapa? Nggak ada yang ngalahin. 4.200.000 lah. Kalau ini dirupiahkan. Kalau di dolar kan berapa? Nggak ada yang ngalahin. Hatta Kuwait ya, dinar Kuwait. Karena dinar Kuwait itu kertas. Tapi sebagaimana disebutkan, memang dolar itu yang membodohi kita semua. Direkam juga apa, biar sekalian. Mereka mencetak berapapun, semua orang menerimanya. Itu kita dikadalin. Tapi kalau rupiah enggak, karena apa? Ekonominya kita akan kenain. Tapi dolar enggak kena inflasi. Makanya harus dilawan dengan apa? Dinar sama dirham. Tapi ya begitulah, karena kaum muslimin sekarang hanya tergantung dengan orang-orang barat. Kalau mereka mau lebih lebih mandiri, insyaallah Allah Subhanahu wa taala mengangkat ekonomi. Tapi sekali lagi, kita masih senang ditipu sama mereka. Allah taala. Benar Pak, keuntungan ke mereka. Nah, lanjut nggak nih? Ada yang mau tanya lagi? Kalau nggak kita lanjutkan. Ada yang tanya lagi nggak? Kalau nggak, takyif fikihnya kita baca. Sempat kan? Nah, Ketika kita menyerahkan uang ke orang lain, di sana ada beberapa kemungkinan bentuk akad. ya ini langkah yang kedua. Yang pertama tasawur, yang kedua takyif. Nah, bentar. Dengan akad dengan konsekuensi yang berbeda. 1. Iwan, alat pembayaran. Ketika customer top up, berarti dia membayar sesuai suatu kode gojek. Konsekuensi dari posisinya sebagai iwan, uang itu diserahkan setelah akad jual beli dan dia sudah pindah hak milik ke penjual. Sementara pembeli berhak mendapatkan muawad atau produk dari dijual, sehingga tidak bisa ditarik kembali oleh pembeli secara sepihak, dan pemilik dibenarkan menggunakan uang itu sesuai yang dia inginkan. 2. Tukar menukar uang kartal dengan saldo GoPay. Konsekuensinya harus memenuhi akad sah sebagaimana yang berlaku dalam e-money yang diterbitkan oleh BUMN. 3. Uang ketika Utang, bukan uang. Utang. ketika customer top up berarti dia sedang memberi utang ke pihak GoPay. Konsekuensi dari posisinya sebagai utang, uang itu telah pindah hak milik ke penerima. Hanya saja dia harus Menjamin. menjamin bahwa uang itu akan dikembalikan dalam bentuk yang sama ke pemilik, dan penerima dibenarkan menggunakan uang itu sesuai yang ia inginkan, hadiah atau titipan, sehingga pada saat customer melakukan top up, hakikatnya menitipkan uang ke pihak GoPay. Konsekuensi dari posisinya sebagai wadiah, uang itu tidak boleh dimanfaatkan karena tidak pindah hak milik dan harus dijaga oleh pihak yang dititipi dengan penjagaan normal, sehingga dana ini juga tidak bisa dijadikan sebagai jaminan untuk utang piutang di bank. Dari keempat kemungkinan akad di atas, akad ada apa yang paling mendekati? 1. Iwan. Bisakah GoPay disebut iwan atau alat pembayaran? Disebut iwan jika konsumen sudah akad dengan pihak Gojek untuk membeli salah satu jasanya. Sementara kita memahami konsekuensi belum membeli apapun saat top up. Yang ada, konsumen beberapa
jika melihat PID, GoPay membolehkan customer untuk menarik kembali saldonya melalui proses tertentu. 4. Utang. Bisakah saldo GoPay disebut utang dari customer? Jika saldo ini disebut utang, berarti telah terjadi perpindahan hak milik. Dalam arti saldo itu murni milik GoPay. Jika secara aturan GoPay dibenarkan menggunakan uang itu dengan jaminan pihak GoPay akan mengembalikan sesuai kesepakatan atau bisa juga diganti dengan jasa Gojek atau diserahkan dalam bentuk transfer tunai, maka bisa kita pahami sebagai utang. Dalam nasihat Ibnu Abidin dinyatakan, bila seseorang menyerahkan sejumlah uang kepada penjual, setiap harinya dia mengambil barang sebanyak 5 item, dan pada saat menyerahkan uang dia tidak mengatakan saya beli darimu, hukumnya boleh dan tidak halal. dan ini halal. Meskipun niat membelinya ketika Bukan tidak halal dan ini halal. Itu merubah-rubah aja. hukumnya boleh dan ini halal. Ewa. Meskipun niat membelinya ketika penyerahan uang karena sebatas niat tidak dinilai sebagai jual beli, namun yang terhitung jual beli adalah pada waktu pembayaran dan barangnya jelas, sehingga transaksi jual beli sah. Nah, langsung aja keterangan Ibnu Abidin. Bawahnya keterangan Ibnu Abidin. Keterangan Ibnu Abidin di atas bisa kita jadikan alasan untuk menunjukkan tidak benarnya menyebut saldo GoPay sebagai alat pembayaran. Karena kita tetap customer belum melakukan transaksi meskipun dia sudah berniat untuk bertransaksi dengan menggunakan saldo yang dia miliki. Kesimpulannya, kesimpulan 2. Ada dua kemungkinan pendekatan yang lebih mendekati. GoPay adalah wadiah atau GoPay adalah utang. Nah, dari 4 hal ini atau dari 4 tasawur ini atau takyif fikihnya, mana yang lebih mendekati jamaah sekalian? Al-Ustaz hafizallahu taala mengeliminasi 2, yaitu apa? Sebagai alat pembayaran dan juga akad sorf. Berarti yang mendekati kata beliau masih tersisa 2. Ada wadiah dan juga hutang. Mana yang lebih kuat? Wallahu ta'ala. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan bahas dan kita akan melihat apa yang ingin dipilih pendapatnya oleh Al-Ustaz hafizallahu taala tentang GoPay dan yang semacamnya. Maka ana minta jamaah minggu depan hadir lagi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.